Untuk menghemat ya seperti punya KSN ini Mas. Jadi ada kates, ada porang, atau mau tanam tumpang sari apa aja bisa untuk menekan dari segi biaya perawatan. Karena yang banyak itu sebenarnya yang mahal itu bukan bibitnya tapi perawatannya. Selamat siang. Kali ini saya dan Pak Andi Setiawan sedang berkunjung di kebun durian KSN milik Bapak Haji Hamam Iskandar. Di kebun durian KSN ini menggunakan metode tumpang sari antara bibit pepaya dan porang yang bertujuan untuk memangkas biaya perawatan pohon durian. Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video seputar tanaman durian. Oke, selamat siang Pak. Ya, siang juga Mas. Ini saya mau tanya-tanya sedikit tentang kebun durian KSN. Ya. Luas kebun durian ini berapa ya Pak? Ini ada 5.000 meter persegi Mas. 5.000 meter persegi. Nggih. Untuk pohon duriannya ini ditanam berapa biji? Berapa jumlahnya itu berapa? Ini jumlah keseluruhan ada 120 pohon Mas. 120 Iya. pohon. Alhamdulillah hidup semua. Untuk jarak setiap pohonnya itu berapa yang ditanam di kebun durian KSN ini? Ini 6 Mas, 6 kali 6. 6 kali 6. Nggih. Jadi untuk biar bisa gimana nanti itu kan bisa dipotong ceper Mas gitu Mas, dikerdilkan, nggak terlalu tinggi. Oh, oke, siap. Buahnya biar di bawah, nggak terlalu kita naik. Oke, jadi di kebun seluas 5.000 meter ini ada sekitar 120 pohon. Iya. Dengan jarak tanam 6 kali 6. Iya. Untuk jenis durian yang ditanam di kebun durian KSN ini apa saja Pak? Ini ada 3 jenis Mas. 3 Tapi jenis. yang 70% itu musangking, ya. 20% itu bawor sama montong. Yang 10% itu ada merah Banyuwangi, ada super tembaga juga ada sedikit. Oke. Jadi bisa dibilang ada varietas lebih dari 1 ya Pak? Iya Mas, ada 4 atau 5 Mas. Ada 5. Tapi untuk mayoritas itu ada yang paling banyak ditanam ini jenis durian apa? Musangking Mas, karena katanya ini ya Mas ya, untuk purna jual buahnya itu nantinya itu kok yang paling dominan di Indonesia itu tetap musangking Mas. Oh ya. Jadi masih di jenis musangking yang prioritaskan di kebun durian KSN. Bener ya Pak? Iya betul. Nah kemudian untuk kan perlu pemupukan. Nggih. Setiap kali pemupukan itu habis berapa dari jumlah nominal untuk setiap kali pemberian pupuk? Ini yang pakaian organik itu dalam 3 bulan sekali itu satu pohon 3 on Mas, tapi cuman di anu aja Mas, kita tabur di atasnya karena ini kan musim penghujan, jadi langsung bisa menyerap. Oh siap. Jadi bisa dibilang 3 on itu untuk 1 pohon. Iya. Kalau iya, untuk 120 pohon silahkan nanti dihitung sendiri habis berapa. Iya Mas, karena kita kalau stok pupuk itu aman-aman saja Mas, untuk nggak tiap bulan beli itu sekalian, nanti kita cuman tinggal bagi aja, kita ngambil berapa karung gitu loh. Oke, siap. Nanti kalau kita ada uang dari hasil yang lain-lainnya kita bisa nyimpen pupuknya. Terus kemudian ini kan di
kebun durian KSN tidak Ya. cuma pohon durian. Saya Nggih, lihat nggih. itu ada porang dan ada pepaya. Nggih, Coba dijelaskan kenapa kok masih tanam durian, nggih. tapi di sela-selanya itu masih ada tanaman lain. Apa nggak mengganggu atau gimana? Apa fungsinya? Coba dijelaskan biar audien ini bisa mengerti Oke, kenapa kok oke. ada banyak tanaman di sini. Gini Mas, ini kita memang Mas, kita tumpang sari istilahnya itu di ini kan termasuk di desa Mas, jadi nggak seperti di khusus di apa ya Mas, itu Tegalan atau memang lahannya ya luas, nggak, memang sangat terbatas ya toh Mas. Jadi kenapa saya ada tumpang sari seperti ada ini orang, karo orang di Magelang ini walur. Ya, ya. Ya, kalau kates, kenapa kates? Ya, karena kalau kates itu tidak mengganggu dari antara akar durian sama akar kates. Ya. Jadi kalau akar kates itu nanti setelah 3 musim panen Mas, nanti akar itu bisa membusuk dan bisa menjadi pupuk. Oh, Ya kan? begitu ya. Ya, kalau ini porang, ini panennya itu cepat Mas. Ya. Cuman dari awal musim penghujan, biasanya kan bulan 8 ya Mas ya. Nanti kita bulan 5 itu sudah bisa manen. Jadi ya Masnya bisa lihat sendirilah, kalau di daerah Jawa tapi yang daerah pegunungan Mas, porang ini musim seperti ini nggak sebesar ini Mas, mungkin orang baru tanam. Tapi karena di Magelang itu curah hujannya sangat tinggi ya Mas, jadi untuk segi pertumbuhan aja sudah lain. Jadi nanti kalau kita ini sebenarnya bulan 3 aja sudah bisa manen Mas. Tapi kalau di dataran tinggi seperti di daerah Wonogiri atau Pacitan atau Trenggalek itu kan bulan 8, 9. Kalau di sini itu paling bulan 4, bulan 5 itu udah panen Mas. Lebih cepat untuk daerah sini. Dan untuk dari hasil ini Mas, ini bisa dibilang gimana ya Mas, untuk beli pupuk dari hasil porang ini insya Allah sudah bisa mencukupi lah. Oh, jadi fungsi untuk tumpang sari porang dan pepaya ini memangkas pengeluaran untuk pemberian pupuk durian, begitu ya Pak? Nggih, Oh, nggih, ya. nggih. Kemudian untuk awal tanam pohon durian ini ukuran berapa? Ini dulu Mas, karena bibitnya dulu ya masih mahal Mas, ya toh Mas. Kita ngambil tuh yang 40 sentian itu loh, 2 jengkal. Oh, 2 jengkal. Nggih. Cuman 2 jengkal. Itu jadi ya sekarang sudah umur 3 tahun lebih Mas, lebih sedikit. Tapi alhamdulillah aman ya, dan pertumbuhan sangat memuaskan. Siap, Ya. Mun. Kemudian untuk pepayanya ini, Nggih. ini kan bagian sudah ada yang berbuah. Nggih. Di lahan seluas 5.000 meter ini muat berapa bibit pohon pepaya, kemudian setiap panen itu menghasilkan berapa rupiah? Oh, nggih. Jadi gini Mas, kalau ini kan namanya tumpang sari, jadi kita usahakan itu biar nggak mengganggu ini pohon durian. Kita kasih kisaran 200 pohon untuk 5.000 meter. Dan kita sudah menyusul lagi, ini ada tanaman kisaran 1 bulan itu untuk di istilah itu di got atau di kalenan, itu sudah kita tanam lagi, itu ada 200 lagi. Jadi nanti yang besar ini musim yang akan datang itu kita pangkas atau kita tebas biar nggak mengganggu pertumbuhan durian. Kalau ini nanti
terus kan Mas, ini pohon kates ini kan nanti tingginya bisa lebih tinggi daripada pohon durian, kan mengganggu. Jadi kita ambil untuk generasi lagi, nanti yang besar dipotong, nanti ini yang baru tanam ini berbuah lagi. Jadi kemungkinan besar sampai durian mau berbuah itu kita tetap terus tumpang sari Mas. Kemungkinan besar nanti orang-orang itu kok bisa seperti ini ya? Ya bisa karena kita cuman ada yang mendampingi ya toh, dari semua unsur warga atau dari Pemda atau Pemdes itu sangat membantu juga untuk penghijauan di daerah kami ini. Jadi untuk hasil buahnya ini sebenarnya kita malu juga Mas, tapi lebih baik kita transparan aja Mas. Untuk hasil ini sebenarnya ini 1 tahun itu kalau kotornya itu ya Mas, ya namanya tumpang sari, kalau 5 juta sudah masuk Mas. Dan posisi pohonnya masih aman dan masih berbuah ya. Posisinya itu masih bagus. Cuman kalau kita itu mau dimaksimalkan sampai 5 tahun pun masih bagus, karena memang tadi sudah saya bilang pupuknya organik itu full ya. Nggak ada istilah itu nggak mungkin kurang ya. Nanti kan ini awal penghujan lagi, nanti kita kasih lagi kisaran ini mungkin 200 karung lagi Mas, untuk menyuplai pemupukan yang organik ya. Jadi mungkin dari tingkat kesuburan tanah itu jenengan bisa lihat sendiri, hitam dan tidak lengket ya, hitam dan tidak lengket, aman. Kenapa kok cuman pakai sepatu ya, ini cuman karena di kebun aja, tapi sebenarnya aman Mas, untuk wilayah kita ini aman-aman saja. Kemudian untuk lahan seluas 5.000 meter kan ada juga ya, tanaman porang. Nggih. Ini tanaman porang ini muat berapa bibit, terus kemudian jarak antara tanaman satu dengan tanaman lain itu ini berapa? Ini kita kasih jarak untuk porang ya Mas ya, kisaran 40-40. Jadi kita pakai mulsa untuk menghemat biaya kita. Kalau merumput Mas itu kan banyak biaya Mas. Mendingan kita kalau mau tumpang sari pakai ini porang, mendingan pakai mulsa, lebih irit untuk segi biaya. Kalau untuk segi hasil dari porang Mas, kita kemarin ngambil berapa ya? 1, 2, 3 bedeng itu mendekati 2 ton itu Mas. Untuk kemarin kita uji coba ngambil 3 bedeng itu mendekati 2 ton, tapi belum besar Mas, itu masih kisaran 2 kiloan itu Mas. Lain kalau sama yang ini. Kalau yang ini kemungkinan bisa 4-5 kilo nanti satu pohonnya. Ini ada berapa ya, 12 bedeng ya, mungkin kisaran 20 ton lah Mas. 20 ton ya, nanti untuk panen yang bulan ini musim depan itu kisaran 20 ton lah Mas. Itu sudah lumayan masuk Mas, seperti itu. Kemudian untuk kebun durian KSN ini Ya, apa tidak menggunakan pupuk organik untuk pertumbuhan porang dan pepaya? sebenarnya gini Mas, kalau organik itu kita full Mas. Ya, full full ya? ya Mas. Jadi untuk lahan seluas 5.000 meter persegi ini kita sudah habis 300 karung. 300 karung? Iya, itu ayam potong itu loh Mas. Dari awal tanam itu Pak? Iya, ini yang kemarin nyusul aja sudah ada 90 karung Mas. Untuk ini tumpang sari ke atas ini 90 karung Mas. Jadi secara alami itu nanti akar ini loh Mas, akar durian ya,
itu sudah makan dari organik dari itu akarnya itu sudah menjalar, nanti sudah mengambil itu pupuk-pupuk organik itu mas. Oke. Porang itu ya pakai organik, kates pakai organik gitu mas. Ya, jadi kalau ini makanya kenapa kok terus subur cepat besar, karena memang pupuknya organik full mas. Oh, jadi Ya. pakai pupuk organiknya menggunakan Sekam ayam potong. sekam ayam potong. Iya. Itu pengaplikasiannya seperti apa? Ditanam atau ditabur atau gimana, Pak? Kita aduk mas, jadi untuk porang sama kates itu diaduk dulu, dan itu difermentasi juga mas. Oh, fermentasi. Iya, itu fermentasi itu sebenarnya mudah mas, mudah. Oke. Ini cuman berbagi aja ya, itu kalau saya itu cuman pakai tetes tebu sama E4. E4. Iya, Itu didiamkan dulu atau langsung diaplikasikan? itu Bisa. didiamkan selama 14 hari mas. 14 hari. Ya, ditutup rapat. Jadi nanti setelah kita ngambil pupuk organik itu ya toh, langsung tumpuk, nanti diaduk itu disiram kocor ya kan, dipakai E4 sama tetes tebu. Untuk 90 karung itu kemarin menghabiskan 3 botol mas. Itu sudah bagus, Kemudian saran-saran untuk yang mau berkebun durian apa, Pak? Ini ya kalau untuk menghemat ya seperti punya KSN ini mas. Jadi ada kates, ada porang, atau mau tanam tumpang sari apa aja bisa untuk menekan dari segi biaya perawatan. Karena yang banyak itu sebenarnya yang mahal itu bukan bibitnya tapi perawatannya. Jadi seandainya mau seperti ini, kita sama bapak buah itu bisa membantulah untuk istilah itu ngasih masukan atau arahan. Dan saya sendiri sebagai perintis minta doanya dari peminat atau yang mau berkebun, semoga KSN bisa semakin maju dan bisa mengangkat dari segi ekonomi di Ringinanom terutamanya itu.